wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kompensasi sebagai motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul di diri seseorang, baik itu secara sadar maupun tidak, untuk melaksanakan tindakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada umumnya, motivasi bisa diperoleh dari dalam diri sendiri dan melalui orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang akan memiliki kekuatan atau tenaga untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya paksaan. Motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Weiner, adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk melakukan tindakan, mendorong individu dalam mencapai tujuan tertentu, atau membuat individu tertarik untuk melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu Uno. Definisi motivasi diartikan sebagai bentuk dorongan secara internal dan eksternal dari dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Yang ketiga yaitu Henry Shimamura. Motivasi merupakan sebuah fungsi yang berasal dari bentuk pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah sebagai pendorong atau daya tarik pada seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Fungsi motivasi yang sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arah yang ingin dicapai. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Yang ketiga, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Tujuan motivasi. Menurut Hasibuan, pemberian motivasi terdapat seorang individu akan menghasilkan tujuan seperti berikut. Yang pertama, memberikan dorongan atau semangat terhadap bawahannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas seorang pegawai dalam bekerja. Yang ketiga, mempertahankan tingkat loyalitas karyawan sehingga tetap bertahan dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan untuk mengurangi angka absensi karyawan. Yang kelima, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang baik antar rekan kerja. Yang keenam, menjadikan karyawan lebih kreatif dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan kantor. Yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi karyawannya terhadap tugas-tugas yang diterima. Jenis motivasi. Pada dasarnya motivasi terbagi ke dalam dua jenis sesuai dalam disiplin ilmu psikologi, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah suatu bentuk dorongan yang bersumber dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan yang berasal dari pengaruh orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang akan menguntungkan dirinya. Teori-teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang sering digunakan diantaranya adalah satu, teori hierarki, dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, diantaranya adalah satu, kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, teori Ernst Alderfer pada tahun 1969 yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu satu, kebutuhan eksistensi, yang kedua kebutuhan hubungan, yang ketiga kebutuhan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan McClelland. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara hubungan pencapaian afiliasi dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan McClelland diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan akan penyampaian, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan, yang keempat adalah yaitu teori motivator Heisenberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Teori motivator Heisenberg juga dikenal dengan teori 2 faktor. Yang pertama yaitu kepuasan bekerja, yang kedua ketidakpuasan bekerja. Yang kelima, teori harapan Fromm. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu yang pertama harapan, yang kedua instrumental, yang ketiga valensi.
Motivasi dengan desain pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan adalah sebuah pendekatan dalam merancang pekerjaan yang menunjukkan bagaimana pekerjaan dideskripsikan ke dalam 5 dimensi inti, yaitu keanekaragaman, keterampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, dan umpan balik. Menurut Heckman dan Oldham tahun 1980, terdapat 5 dimensi karakteristik pekerjaan, yaitu 1. Identitas tugas, yang kedua arti tugas, yang ketiga keanekaragaman keterampilan, yang keempat otonomi, yang kelima umpan balik. Karakteristik pekerjaan tersebut menciptakan tingkat reaksi psikologi seseorang tentang makna, tanggung jawab, serta pengetahuan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, pada akhirnya berdampak pada motivasi, kinerja dan kepuasan pekerja pegawai, serta tingkat kemakhiran dan tingkat keluar masuknya pegawai. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja adalah seorang karyawan atau pekerja yang terlibat dalam pekerjaan mereka. Keterlibatan pekerja menjadi salah satu indikator terpenting dalam mengukur kepuasan kerja. Cara meningkatkan keterlibatan pekerja. Cara untuk meningkatkan keterlibatan pekerja adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendorong pekerja untuk secara alami ingin terlibat dan sangat peduli dengan pekerjaan mereka, seperti pemberian motivasi, pemberian kepercayaan, komitmen antara pekerja dengan organisasi atau perusahaan, pemberdayaan pekerja, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pekerja. Menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja, yaitu bentuk-bentuk imbalan. Ada 2 komponen imbalan, yakni imbalan finansial langsung dan tidak langsung. Imbalan finansial langsung yang pertama gaji, yang kedua intensif terhadap 2 penggolong intensif, yaitu intensif individu, yang kedua intensif kelompok. Imbalan non finansial. Imbalan non finansial memfokuskan pada kebutuhan orang untuk mendapat pengakuan, berprestasi, bertanggung jawab, dan pengembangan yang bisa berkontribusi pada peningkatan motivasi. Komitmen dan kinerja imbalan non finansial dapat memiliki dampak yang sangat awet pada motivasi dan komitmen daripada sekedar imbalan uang. Tujuan imbalan. Yang pertama, menghargai prestasi kerja. Yang kedua, pemberian imbalan yang memadai. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, dengan adanya imbalan yang baik akan menjamin adanya keadilan di antara pegawai dalam organisasi. Yang kelima, mempertahankan pegawai. Yang keenam, dengan imbalan yang baik, para karyawan akan lebih betah bertahan bekerja pada organisasi. Yang ketujuh, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kedelapan, dengan imbalan yang baik akan lebih banyak calon pegawai, dan banyaknya pelamar atau calon pegawai akan memberi peluang yang lebih banyak untuk mendapatkan pegawai yang bermutu. Yang kesembilan, pengendalian biaya. Yang kesepuluh, dengan imbalan yang baik akan mengurangi pelaksanaan rekrutmen, maka akan menghemat biaya untuk rekrutmen dan seleksi pegawai baru. Yang ke-11, memenuhi peraturan. Yang ke-12, imbalan yang baik merupakan tuntutan suatu perusahaan. Program penghargaan pekerja. Layaknya aset yang berharga, keberadaan karyawan yang unggul perlu diberikan perlakuan khusus agar karyawan lainnya akan terpacu dan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa pemberian penghargaan atau reward. Bentuk-bentuk penghargaan bagi pekerja yang loyal dan berprestasi. Yang pertama, memberikan pujian yang tulus. Yang kedua, merayakan keberhasilan yang dicapai. Yang ketiga, memberikan penghargaan yang dapat dikenang. Yang keempat, memberikan bonus yang spesial. Yang kelima, memberikan waktu istirahat. Dan yang keenam, memberikan kesempatan promosi jabatan. Jenis-jenis penghargaan bagi karyawan berprestasi. Berikut ini ada rumus 5A seperti yang telah dibahas di laman News Harvard Business Review, yaitu yang pertama acknowledge dan pengakuan, attribute dan tanda atau tanda, action atau penugasan, reward atau hadiah, access or analysis atau pengukuran atau analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi audien